Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa di Masjid Raya An-Nur untuk melakukan sebuah kajian ilmiah, membedah buku. Yang buku ini adalah buku yang termasuk populer di era belakangan. Buku Al-Madhabiyah Akhtar Bid'ah Tuhaddid Syariah Al-Islamiyah yang dikarang oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau seorang ulama Azhari dari Syam, aslinya orang Kurdi, dan beliau belum lama meninggal, tapi meninggalkan banyak karya ilmiah yang syarat dengan pemikiran-pemikiran bernas, klasik pemikirannya, tetapi mampu menyelesaikan problem-problem keumatan kontemporer, sehingga keilmuan beliau ini ilmu yang muassalah tetapi muasirah. Maka sayang bila kesempatan untuk bisa mengkaji buku beliau kita lewatkan. Mudah-mudahan dalam bedah buku siang hari ini kita mendapat banyak istifadah dari para guru kita yang akan membedah pemikiran guru kita Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Salawat dan iring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis seperti ini dan al-ilmu rahimun baina ahli, inilah yang akan pertemukan kita di dunia dan akan pertemukan kita di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di awal kami berterima kasih pada semua pemateri, Ustaz Samsudin Mu'air, Ustaz Al-Fitri, Ustaz Al-Ikrami yang sudah hadir bersama kita pagi ini. InsyaAllah akan kita bedah buku bersama beliau, bersama sahabat-sahabat kita yang hadir juga. Semoga Allah rahmati dan tambahkan hidayah, tambahkan semangat dalam menuntut ilmu, insyaAllah. Baik, saya tidak akan memperpanjang mukaddimah dalam memaparkan buku dan menjelaskan siapa materi. Tapi yang jelas, pertama Ustadz Zul-Ikrami, beliau seorang pelajar syariah sejak S1 dahulu sampai kuliah di S3 di Omdurman. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita sehingga beliau akan mengupas buku ini dari cara pandang seorang pelajar syariah, pengkaji, penganalisa syariah. Dan Ustaz Samsudin Mu'air, beliau juga S1 S2 beliau di syariah. Betul Ustaz ya? Dan beliau juga ketiganya adalah dosen. Ustaz Zul-Ikrami dosen di UIN Suska, Ustaz Samsudin dosen di UIN Suska, dan Ustaz Al-Fitri beliau takhasusnya bahasa, tetapi hobinya mutalaah kitab-kitab para ulama klasik sampai kontemporer, sehingga mutafannin dalam banyak bidang keilmuan. Maka orang-orang yang duduk bersama kita akan perkaya materi ini dan ikut menjawab berbagai permasalahan kontemporer terkait tema yang kita angkat, insyaAllah. Maka kesempatan pertama untuk tiga pemateri ini, Imam Dr. Zul-Ikrami atau Ustaz Samsudin dulu. Ustaz, kalau bisa Ustaz dulu Ustaz, karena kami melihat yang paling senior di antara kami Ustaz, sehingga kami memuliakan yang mulia Ustaz. Takut kami kena dengan hadis Nabi nanti, laisa minna man lam yukrim kabirana. Kami takut begitu nanti Ustaz. Maka mohon izin pengantar pertama, pembedah pertama akan disampaikan oleh Ustaz Samsudin Mu'air LCMA. Kita berharap Ustaz pemaparan kita maksimal 20 menit Ustaz, sehingga nanti 9.50 paling lama. Setelah itu kita perkaya nanti di diskusi, insyaAllah. Pada Ustaz kami persilahkan dalam 20 menit ke depan. Tafadhal masykurah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Salawatullah wa salamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ahina Allahumma ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wa shunna fi zumratihi ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah, saya pun tidak menduga ya, pada kesempatan ini saya diminta ikut serta dalam bedah buku yang saya lihat. Buku yang dibedah ini Pak, buku berat-berat semua, tak ada yang buku yang ringan. Itu pertama. Yang kedua, yang saya muliakan para bapak-bapak yang hadir dalam kesempatan ini, karena bapak sebagai ibu-ibu sanggup meluangkan waktu datang di tempat yang jauh ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang saya muliakan kawan-kawan saya, walaupun saya senior ini tak bisa juga diharap kan. Kalau soal senior, iblis super senior tuh Pak. Belum lahir Nabi Adam lagi udah ada dia. Sampai sekarang masih ada lagi dia. Ada tuh duduk sini nih. Nah, itu yang senior. Nah, yang ini kawan-kawan semua, walaupun di Mesir tak jumpa beliau. Tak jumpa Ustaz. Sangkinkan seniornya. Tak jumpa orang-orang ini. Nah, karena saya akhir 93 ke Mesir. 96 sudah selesai, sebentar aja. Saya lanjutkan lagi sikit-sikit sana kan, tak jumpa. Jadi kalau bapak pergi ke Mesir, jumpa bapak mufti Mesir. Inilah bentuknya. Ya, pas. Tak ada beda lagi. Tengok dah. Tuh. Memang Ustaz Al-Nob kasih WA mas saya. Ustaz, kita besok pakai baju Al-Azhar. Oh, saya tak punya Ustaz tuh. Tak punya saya baju itu tu. Tak tanggup saya pakai. Ini Tuan Mufti kita. Tuan Mufti ni tengah-tengah duduk. Tapi kursi tengah tak boleh ada. Dah ini juga tak jumpa. Dah selesai juga dulu. Tahun berapa? Tak jumpa. Itu juga tak jumpa. Jumpanya ya setelah kita pulang ke sini. Dah berikut. Saya Pak bukan apa-apa. Saya memulai cerita Syekh gemetar saya Pak, wallahi. Naik berumah saya. Saya lama 1 semester saya di Syria Pak. Guru saya beliau ni. Setelah saya selesai di Mesir, Allah, saya berangkat ke Syria. Tujuan kita mau S2, tapi ternyata di sana sulit sekali. Yang negeri-negeri semua tidak mengizinkan S2 pelajar asing. Tak diizinkan. Saya sudah sampai saya. Yang swasta pula biayanya mahal, visa pula tak dikasih. Yang swasta pula universitasnya itu dikekang oleh rezim Al-Assad. Siapa yang universitas yang swasta? Yang universitas swasta itu punya Abdul Fattah Al-Farfur. Farfur ini ulama Al-Azhar. Dia punya universitas swasta di Syria, tapi kita tak bisa masuk Pak. Begitulah. Jadi selama di sana saya gunakan waktu, dapat visa setengah tahun, saya gunakan waktu untuk belajar sama beliau. Kemudian dengan Wahbah Zuhaili, Muhammad Wahbah Zuhaili, dengan Nuruddin Itir, dan ada banyak-banyak yang lain. Segala pengajian mereka saya ikutlah selama saya di sana. Tahu Pak, habis visa saya
Saya diusir, istilah kalau bahasa kasar dari Syria. Itu pesawat mau berangkat ditahan, Pak, demi Allah. Karena nama saya di situ bisa tak ada. Nama saya ada di dalam. Saya sudah masuk di pesawat, ternyata di visa saya tidak ada. Langsung intelijen datang semua. Ditahan pesawat, tak boleh berangkat. Saya tuk hati saya. Masuk penjara pula gini pikir. Naik intel dalam pesawat. Dia periksa mana yang nama Samsudin. Muair. Saya tunjuklah angkat tangan saya. Intelijen semua, bisa tidak ada. Ini pesawat tak boleh berangkat. Ditanya lah, apa tujuan anda ke sini? Nah, saya jawablah, saya dulu mau S2 tapi tidak dapat kesempatan. Akhirnya saya berguru dengan ini. Lama tertahan Pak pesawat. Pada akhirnya mereka kasih izin berangkat pesawat. Barulah saya berangkat menuju Kuwait. Nih, jadi Syekh Ramadan Al-Buti sebagaimana disinggung oleh Puan Guru tadi, beliau asalnya Turki, Kurdi, yang beliau hidup lahir di perbatasan Irak, Turki ujung perbatasan Irak. Tapi karena waktu itu kondisi negara segala macam, akhirnya ayahnya pindah ke Damaskus, Syria. Waktu itu umur Syekh Al-Buti ini baru 4 tahun baru. Di situlah, beruntungnya di situ. Dibawa pindah ke Syria, akhirnya beliau hidup di negara Arab, fasih berbahasa Arab. Jangan heran Pak, dulu udah tengok pertemuan-pertemuan yang lalu, kulihat buku beliau ini memang terkenal sedikit bahasanya agak susah Pak. Kalau baca buku beliau ini, kami harus buka kamus. Saya mesti buka kamus. Banyak kata-kata dia yang sulit, karena beliau bahasanya tinggi. Dia memang aslinya bukan Arab, tapi dia dalami bahasa Arab. Sama dengan Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi. Itu orang India Pak, bukan Arab, tapi bahasa Arabnya lebih mantap dia dari orang Arab lagi. Bahkan pernah menjadi ketua lembaga bahasa Arab Syria. Begitu hebatnya. Termasuk Al-Buti ini, bahasanya memang tinggi. Dia pasti berbahasa Arab karena pindah ke Damaskus, itu keuntungan. Di samping itu, beliau menguasai pasti bahasa Kurdi, memang beliau orang Kurdi. Yang kedua, beliau pasti berbahasa Turki karena tinggal dulu di Turki. Ada yang ketiga Pak, beliau juga pasti bahasa Inggris. Nah, itulah hebatnya. Pasti bahasa Inggris dia. Nah, ini beliau S1 di Al-Azhar Syariah, kemudian juga mengambil diplom bahasa Arab. Beliau S2 juga di Al-Azhar Syariah, S3 juga di Al-Azhar Syariah. Bahkan tesis S3-nya Dhawabit Masalah fi Syariah Islamiyah ini terbaik dan dicetak atas biaya Al-Azhar. Inilah Syekh Ramadan Al-Buti. Jumpa saya sama dia sebagai kita anak murid, cium tangannya. Apa kata dia? Haram alaik ya bni, jangan cium tanganku, haram. Maka jumpa beliau tak bisa cium tangan Pak, tak dikasihnya. Nah, kemudian apalagi beliau ini dianggap sebagai representatif mazhab Syafi'i. Ingat semboyan, wa ma kurdiyun illa syafi'iyal madhab. Tidak ada orang Kurdi melainkan bermazhab Syafi'i. Manapun Kurdinya, lahir di manapun mereka, pasti bermazhab Syafi'i. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dari awalnya, ingat kita sejarah Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang, panglima Islam yang membebaskan Palestina pada perang salib yang kedua. Yang pertama kalah dia Pak, yang kedua menang, berhasil. Yang ketiga perdamaian dengan Richard, Raja Inggris. Nah, tengok apa cita-cita Saudi Alubi waktu dia lajang. Ayahnya waktu itu gubernur, pamannya raja, penguasa, pemimpin. Nah, cita-cita dia dua aja. Pertama, saya ingin bebaskan Palestina, titik. Yang kedua, saya ingin kembalikan mazhab Sunni di Mesir. Bersamaan menggunakan mazhab Syafi'i. Karena Mesir dikuasai oleh kerajaan Fatimiyah. Berapa lama Pak? 250 tahun Fatimiyah berkuasa di Mesir. Bapak boleh baca sejarah, Fatimiyah Syiah inilah yang menyebarkan Syiah ke Indonesia. Baca sejarah-sejarah kerajaan Islam di Indonesia mulai tahun 6 Hijriah atau 5 Hijriah.
Bahkan kerajaan Kuntu Islam dulu dalam Mesir, ya itu panglima rajanya itu Syiah yang diutus oleh dari Mesir. Panglima Zulfikar itu dari Mesir asli, Syiah. Dari dulu itu Syiah Pak yang banyak kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, itulah bangkitnya Salahuddin Al-Ayyubi, dan bangkitnya setelah Salahuddin Al-Ayyubi 42 tahun beliau berkuasa, dilanjuti oleh kerajaan Mamalik. Mamalik juga sama dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Di masa dialah dikirimlah ulama-ulama Sunni ke Indonesia. Ingat dalam sejarah abad ke-7 lah kokohnya mazhab Syi'i di Indonesia sampai hari ini. Ini jasa siapa? Jasa Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa beliau? Kurdi Pak. Dia orang Kurdistan, dia bukan orang Arab. Nah, sama dengan beliau ini juga orang Kurdi. Nah, ini sejarah yang berkaitan sedikit dengan Syekh Ramadan Al-Buti. Nah, kemudian sedikit aja ya. Ini kenapa beliau tulis buku ini, Al-Madhabiyah. Ini kan besar judulnya. Bid'atun tuhaddidu asy-syari'at al-islamiyah. Anti mazhab. Itulah sebenarnya merusak syariat Islam. Jangankan baca kitab, baca Quran aja bengkok 8 lagi. Udah jadi mustahid. Udah semua salah, semua bid'ah semua. Kalau kita baca buku Syekh Ahmad Said Al-Musayyar, itulah dia. Orang-orang ini keluar dari mulut itu cuma 3 aja. At-tabdi', at-tafsik, at-takfir. Itu aja yang keluar. Bid'ah, fasik, kafir. Tak ada yang lain lagi. Gelap semua dunia ini. Nah, ini memang buku ini terbit risalah kecil ya. Ini saya punya buku ini Pak. Buku yang ditulis Halil Muslimu Mulzamun Bittiba'i Mazhabin Muayyanin Minal Mazhab Al-Arba'ah. Ini saya punya bukunya. Kecil bukunya, 48 halaman cuma. Tapi isinya mulai dari awal sampai akhir pedas semua. Tak ada yang manis. Ulama Al-Azhar kenapa? Ulama Al-Azhar yang dulu di Al-Azhar tak mau mengomentari kitab ini. Malas orang tuh. Apa yang mengomentar ini? Penulis pun tak jelas. Nah, kan? Siapa penulis ini? Kan begitu. Makanya Syekh Albani agak berang sedikit dia. Kok soal Al-Buti tak kenal dengan penulisnya? Apa-apaan ini? Akan gitu. Penulisnya Muhammad Sultan Al-Masumi Al-Khasnadi Al-Makki Al-Mudarrisu bil Masjidil Haram. Ini penulis buku nih. Buku inilah yang membuat Syekh Al-Albani Syekh Al-Buti menulis kitab yang kita bahas ini. 48 halaman cuma. Penulisnya ini orang ataupun alim lah. Ini berasal dari Rusia Pak. Kanada. Negara Suriah, negara Rusia. Dia bukan orang Arab. Dari Rusia sana. Kalau kita baca sejarah Kanada tulis itu ya. Apa baca Rusia nggak tahu ya. Kalau orang Arab menyebutnya Khatnat. Itu dulu memang kerajaan Islam di sana paling lama di waktu kekuasaan Utsmani. Banyak ulama di sana lahir. Rusia sana. Sebagaimana kalau kita kenal Iran juga penghasil ulama Islam Pak, terbesar. Nah ini beliau ini akhirnya mengembara, belajar segala macam, akhirnya pindah ke Arab Saudi dan dia menetap di Saudi, meninggal di sana. Makanya disebut dia Al-Mudarris bil Masjidil Haram. Dia mengajar di Masjidil Haram. Nah itu, ini background beliau yang menjadi bukunya ini ditebarkan, dicetak, diperluas, dikasih umat Islam. Inilah yang akhirnya pada akhirnya Syekh Al-Buti terpanggil lah. Ini nampaknya mesti saya tanggapi buku ini, akan gitu. Tak bisa dibiarkan lama-lama. Ini cemana ini? Nah, cemana ini? Nah, tengok ini sama dengan yang disebut oleh Syekh Al-Buti dalam keterangannya nanti, itu nanti dijelaskan oleh selanjutnya. Tengok judul sub bukunya ini yang 48 halaman ini, At-Taqlid
at-taqlidu li mazhabin minal mazhab al-arba'ati laisa biwajibin wala mandubin. Taklid kepada mazhab yang 4 tidak wajib, sunat pun tidak. Jangan-jangan makruh pula. Hah? Coba. Itu judul sikit aja itu. Belum lagi yang bawah-bawahnya yang menyebutkan berbagai macam hal yang tak mungkin. Makanya Syekh Yusuf pula. Syekh Al-Buti, Ramadan Al-Buti tanya, ini buku yang ditulis sendiri salah. Beliau menyebutnya risalah, bukan buku, karena itu kutaib, buku kecil aja. Ditujukan kepada siapa? Kepada siapa ditujukan? Kepada ulama kah? Kepada ulama, oke. Ulama yang alim, segala macam mereka memahami, oke, bisa Pak. Bisa mereka mentarjih segala macam. Sama saya belajar dari Al-Azhar, ada pelajaran muqaranatul fiqh atau fiqhul muqaran, fikih komparatif. Itu tuan-tuan guru kita, tuan-tuan syekh kita mengajarkannya, beliau tulis buku langsung dia tarjih. Dia buat pendapat di mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Hambali, langsung dia tarjih ujung-ujungnya. Yang kuat pendapat ini. Tapi ingat Pak, selama saya belajar di sana tidak pernah buku itu satu pun menyebutkan kata bid'ah. Tak ada. Tak ada. Tetap dia mengatakan pendapat yang lain itu marjuh, dalilnya lemah. Pendapat yang lain itu tidak kuat karena dalilnya lemah, maka dikuatkan pendapat ini. Begitu. Tak disebutkan yang ini kuat, yang lain itu bid'ah. Tak ada itu. Karena kata Syekh yang sudah meninggal lah, Syekh Ketua Fatwa Al-Azhar, Atiyah Syakor, itu pernah juga saya tulis masalah itu. Beliau mengatakan selemah apapun dalil mereka, walaupun hadisnya paling lemah, dan itu mereka gunakan, jangan katakan mereka pelaku bid'ah. Itu konsep Pak, itu saya pegang sampai mati. Selemah apapun dalilnya, Anda udah punya argumentasi, udah punya dalil, bukan pelaku bid'ah. Selemah apapun, ini konsep yang dipegang oleh Azhar. Makanya di waktu Syekh Said Tontowi memegang Syekhul Azhar sebagai Grand Syekh Al-Azhar atau Presiden Al-Azhar, beliau pernah menulis buku masalah fikih tanpa terkait mazhab. Bebas mazhab fikihnya itu, tak disebutkan ini mazhab, tak disebutkan. Dia jelaskan fikihnya tanpa menyebutkan mazhab. Dia ingin fikih itu, buku beliau itu dijadikan sebagai buku pegangan di syariah, dipelajari. Ini mendapat tantangan berat. Yang paling keras menantang dosen saya sendiri, Syekh Ali Toha Royan. Guru saya sendiri yang mengajarkan kitab Bulughul Maram. Beliau penantang yang paling keras. Jangan buku itu dipakai, karena Al-Azhar menganut mazhab 4. Karena di Al-Azhar itu ada ulama-ulamanya sebagai representatifnya. Ada ulama sebagai perwakilan Hanafi, perwakilan Maliki, perwakilan Syafi'i, dan perwakilan Hambali. Sementara Syekh Ahmad Royan itu perwakilan Maliki Pak. Perwakilan mazhab Maliki, dia pula mau digeser-geser dengan buku itu, tak mau dia. Akhirnya dibatalkan itu. Maknanya apa? Ini mazhab-mazhab seperti ini, ulama aja kok bermazhab. Kok kita yang ngaji baru sekali Pak, itu pun terlambat datangnya. Udah kalah Syekh Al-Buti, udah kalah Syekh Ahmad Toharoyan. Saya mendengar itu aja malah saya nanggapnya Pak, terus terang aja. Malah saya ini apa, kadang-kadang saya mengadu saya ini Pak Ustaz ini, lah Ustaz tanggapi dengan lantak lah itu. Baru habis Jumat semalam datang gua ke rumah, berapa orang main tuh, ini begini Pak, ini begini, ini orang Ustaz tanggap lagi, lantak lah itu. Kita jalan dengan konsep yang kita miliki. Ini dia. Ini sebagai itu sebagai apa ya? Kenapa beliau tulis buku ini? Itulah dia pembukaannya. Ini saya kan kena pada mukadimah aja. Kalau inti-inti nanti teruskan. Ada lagi? Habis? 5 menit lagi. Oke. Kemudian beliau menjelaskan di sini sedikit ya. Pada mukaddimah cetakan kedua, ragu beliau apakah dicetak ulang lagi kitab ini apa tidak. Kata beliau, tanggapan udah banyak, buku tulis udah banyak, termasuk buku yang menantang. Ini saya punya bukunya Pak, yang dia tulis kitab
Bid'atul Ta'assub Al-Madhabi. Yang menulis itu Muhammad Abbasi, tapi bukan dia yang menulis. Ini tempel aja nih Pak, nama-nama tempel aja. Yang menulis ini Syekh Albani, Al-Islambuli, dengan siapa Nurdin Naili itu, Waili apa? Wa lagi itu. Ya. Itu yang menulis, tapi tempel namanya Muhammad Abbas. Siapa yang Muhammad Abbas ini? Tak kenal orang. Apa keahliannya? Tak ada. Sementara isi buku itu sudah saya baca Pak, pas, maaf, bahasa Syekh Albani, sedikit pun tak ada kurangnya. Saya baca buku, tebal Pak, 350 halaman. Judulnya pun, subbahasnya bukan tanggung-tanggung, tengok nih ya. Jahlul Buti bil hadis, jahilnya Buti dengan terhadap ilmu hadis. Tengok, judulnya aja udah tak enak kita baca, macam mana orang membaca isinya. Buat berkeringat dingin aja buatnya. Kemudian Jahlul Buti bil fiqh wa tarikhi, jahilnya Buti terhadap fikih dan apa mungkin dia S1 Pak, PS syariah, S2 syariah, S3 syariah, kok jahil pula masalah fikih, kok jahil masalah tarikh tasrik, kan tak masuk di akal itu. Tapi itu subjudulnya, ada buku saya. Jadi itu subjudulnya. Maka yang seperti ini, saya mohon maaf Pak ya, itu kan ada spanduk kita itu, nama saya kan masuk itu. Tengok di HP saya ini, banyak udah masuk, Ustaz jangan keras-keras. Itu di HP saya. Penuh WA itu Pak. Terakhir Ustaz Abdi dari Kampar, tolong Tuan, ingat yo, ingat. Ada itu. Ya saya kan sebagai pendamping aja, Tuan Mufti samping saya ada, cakap. Itulah dia ceritanya. Memang saya cerita masalah ini kadang payah, memang susah. Kenapa? Karena ulama aja tak mereka hargai, apalagi ini. Apa ini? Ini. Ulama aja tak mereka hargai. Ada dulu kawan yang kirim sama saya, mengkafirkan Qurdawi, mengkafirkan Wabah Zuhaili. Saya cakap dengan kawan tu, tolong WA kan share kitab tu ke saya. Di share-nya saya baca, ya Allah, nauzubillah. Untuk apa kita belajar ini? Kita bukan untuk ikut karakter mereka Pak, bukan. Untuk memahami bagaimana mereka. Kita jangan seperti itu. Tetap ikut bagaimana. Tengok Al-Buti, satu kata pun tak ada menghujat ini, tak ada. Tengoklah kata dia isi kitab saya itu, kalau ada menghujat orang. Kalau ada saya batalkan untuk mencetak yang kedua. Begitulah, jaga bahasa. Tapi kadang-kadang itu tidak susah kita membuatnya. Oke lah. Jadi itu sebagai gambaran aja. Kemudian di mukadimah kedua itu, yang inti mukadimah kedua itu, beliau ini mengingatkan bahwa Muslim yang tidak sampai derajat mujtahid ayat tabi'u mazhab imamin minal mazahib minal a'immah alladhi balagu darajah tilka darajah. Itu intinya. Orang Muslim yang tak sampai derajat mujtahid mazhab juga bukan, apalagi mujtahid mutlak, tak jumpa Pak, tak akan jumpa itu. Mujtahid mazhab aja payah mencari hari ini. Sudah lihat Al-Azhar insyaAllah, ulama-ulama Azhar itu benteng, ada semua di situ. Nah kata beliau, ikut mazhab-mazhab yang ada. Apa dia mau ikut selama-lamanya mazhab Syafi'i sampai dia mati, silakan. Kata Syekh Al-Buti, tidak ada larangan. Atau dia berpindah. Dia sudah kaji ternyata, lebih enak Hanafi, dia pindah Hanafi, silakan. Kalau sejarah juga menunjukkan seperti itu kok. Siapa ulama terkenal Syekh Al-Is bin Abdul Salam, itu pertamanya beliau Maliki kok. Ada mengatakan pertama beliau Daud Az-Zahiri pindah ke mazhab Syafi'i. Begitulah cerita-cerita masalah ulama-ulama dulu. Ini yang beliau sebutkan, itu kunci yang terpenting. Kemudian mukadimah yang kita pertama dulu juga beliau menegaskan kembali. Yang dulu itu apa mukadimah pertama itu beliau sebutkan, yang pertama ingat, manusia terbagi dua. Annan nasa yanqasimu ila mujtahidin wa muqallidin. Pada hakikatnya manusia itu dua aja. Ada mujtahid, ada muqallid, taklid. Kalau ulama-ulamanya okelah. Ada yang mujtahid mazhab, ada mutarjih mazhab seperti Imam Nawawi dan Rafi dan sebagainya. Tapi kalau orang awam mutlak, saya lah.
Orang awam seperti ini muqallid Pak. Bisa kepada Syafi'i, bisa kepada yang lain. Tapi Indonesia ini udah Syafi'i Pak. Kita lahir di negara yang udah dominan Syafi'i. Baca buku Buya Hamka di pinggir sungai Dajlah. Ketika orang Irak tanya dia, Anda mazhab apa? Tengok baca di situ. Beliau kan orang Muhammadiyah, tak ada mazhab kan Pak. Tapi itu tarjih majelis tarjih ada. Tidak terlepas daripada 4 mazhab. Beliau mengatakan kami Indonesia akidah Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ari, dan fikih kami adalah Syafi'i. Tengok. Bila orang Muhammadiyah Pak. Tapi di Arab orang tanya, dia mengaku mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena Indonesia memang udah itu. Kemana pun kita pergi, Anda dari mana? Indonesia. Syafi'i. Titik. Walaupun ngaku saya Hanafi, saya lah. Tak usahlah. Orang tahu kok kita ni Syafi'i. Saya waktu di Mesir minta berguru dengan Syekh Ismail Al-Adawi, khatib Masjid Al-Azhar. Saya rutin ikut khatib beliau, khutbah beliau. Pada satu hari saya jumpai beliau. Sudah istirahat, Tuan Guru, saya mau belajar sama Anda. Kitab apa? Apa beliau cakap? Nampaknya muka awak ada. PC ini pasti Indonesia. Sudah tahu dia. Hadratak Indonesia, Syafi'i mazhab. Ana Maliki. Kata beliau, Anda itu orang Indonesia bermazhab Syafi'i, saya ini orang Maliki. Mazhab Maliki saya ini. Carilah seksen lain yang bermazhab Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Sama dialah berguru. Coba. Tahu udah dunia udah mengakui itu. Jangan ada berubah. Apalagi dari tunjang-tunjang segala macam kan payah. Buat ribut aja. Inilah sedikit pembukaan mukadimah kitab beliau. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Okay.